Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Ramadhani, saya dari kelas 4E. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen kelas. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Ada dua pendapat tentang pengertian manajemen kelas, yaitu manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang dapat pelajaran dari guru. Menurut Suharsini Arikontu, kelas adalah sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dengan guru yang sama. Dari kedua pendapat di atas, keduanya sejalan karena mengemukakan pengertian kelas dari segi anak didik. Dan ada juga pendapat dari para ahli lainnya, yaitu manajemen kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran, dari Mulyas di tahun 2006. Manajemen dapat dilihat dari dua segi, yaitu manajemen yang menyangkut siswa dan manajemen fisik seperti ruangan, perabotan, dan alat pembelajaran. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan atau mempertahankan kondisi yang optimal dalam memproses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua adalah tujuan manajemen kelas. Secara umum, manajemen kelas dimanfaatkan untuk menciptakan kondisi dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik yang dapat memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya. Adapun tujuan manajemen kelas antara lain, yang pertama adalah agar pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya. Menurut Sudirman dan kawan-kawan, tujuan manajemen kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Sedangkan menurut Suharsini Arikontu mengatakan bahwa tujuan manajemen kelas adalah agar setiap anak di kelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi suatu kelas menjadi lingkungan belajar yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai baik pula. Sedangkan tujuan manajemen kelas itu merupakan faktor demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah asas-asas manajemen kelas. Di sini ada 9 asas manajemen kelas, yaitu yang pertama adalah asas persepsi, adalah memperoleh tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang telah ada. Pengetahuan atau struktur kognitif yang telah dimiliki siswa dapat digunakan untuk memahami suatu yang belum diketahui sehingga didapat suatu yang bermakna bagi siswa. Yang kedua adalah asas peragaan, merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif karena sangat menarik bagi siswa, apalagi jika peragaan itu menggambarkan aktivitas yang sebenarnya. Asas peragaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengalaman langsung, demonstrasi, dan gambar atau media lainnya sebagai alat peragaan. Yang ketiga adalah asas motivasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai edukator, guru juga bertugas sebagai motivator yang mendorong siswa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kesuksesannya tujuan belajar. Guru harus bisa memotivasi siswa agar memiliki semangat dan kemauan untuk lebih giat belajar. Yang keempat adalah asas belajar aktif.
Di sini siswa harus didorong untuk terlibat secara aktif dalam semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah atau guru, baik mental maupun fisiknya. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menyerap maksud atau kebermaknaan pembelajaran yang akan berguna bagi dirinya untuk di kedepannya. Selanjutnya ialah asas kerjasama. Proses belajar mengajar harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih bagaimana hidup dalam kelompok dan bagaimana juga cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Yang keenam adalah asas mandiri. Guru sebagai fasilitator harus dapat menghubungkan pengetahuan baru yang dia dapat dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa tersebut agar siswa dapat memaknai pembelajaran tersebut secara mandiri. Yang ketujuh adalah asas penyesuaian dengan individu siswa. Kemampuan tiap siswa dalam menguasai suatu materi pembelajaran berbeda-beda, sehingga guru dituntut untuk mampu menyesuaikan iklim pembelajaran dengan kecepatan masing-masing anak. Yang kedelapan adalah asas korelasi. Asas ini adalah mengaitkan pokok pembahasan yang diajarkan dengan pokok pembahasan lainnya dalam satu mata pelajaran ataupun dengan mata pelajaran yang lainnya. Asas ini digunakan untuk dapat membuat suatu pokok pembahasan lebih bermakna lagi bagi siswa. Dan yang terakhir adalah asas evaluasi yang teratur. Melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran mengajar yang ditunjukkan oleh kinerja siswa dalam belajar perlu dilakukan secara teratur dan berkesinambung selama dan setelah proses pembelajaran mengajar berlangsung. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.